selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dari Bukit Sion Makale. Kami menyapa kita sekalian, tentu dengan tujuan memberitakan firman Tuhan, memulai aktivitas dan segala kegiatan kita hari ini sebagai tanda persekutuan kita dengan Tuhan. Hari ini Kamis 13 Januari 2022 dari kitab Yeremia pasal 3 ayat 19 sampai ayat 25 sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 3 ayat 19 sampai ayat 25, mari dalam kerendahan hati kita berdoa. Mari berdoa. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, kami boleh menatap hari ini. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, kami boleh menikmati indahnya hari ini. Sungguh kami mengamini akan semuanya itu. Dan kami selalu percaya kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengasihi-Mu. Ajari kami Tuhan untuk juga selalu mengasihi sesama kami. Kami akan membaca firman-Mu, juga kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkuasa bagi kami melalui kuasa Roh Kudus, dan kami dimampukan untuk membaca firman-Mu ini dan melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 3 ayat 19 sampai ayat 25, firman Tuhan berbunyi, umat yang akan datang di Sion. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku, dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya, seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran, tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya, bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya, hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita. Kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita. Sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini. Dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Amin firman Tuhan. Bacaan ini diberikan judul renungan kesadaran diri. Kesadaran diri. Melupakan Tuhan Allah adalah dasar dari segala dosa. Dosa membuat manusia jauh dari Allah, jauh dari sesama, dan jauh dari apapun yang dikenan oleh Allah. Seandainya saja manusia menyadari
betapa Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia, dan manusia menyadari benar akan tanggung jawab di hadapan Tuhan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tentu harus takluk di bawah Tuhan, maka manusia akan melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki dalam seluruh kehidupannya. Tetapi dalam banyak hal, manusia justru tergoda melakukan hal-hal di luar kehendak Allah dan tergoda untuk menyembah Allah yang lain. Dan itu mengakibatkan hubungan yang tidak baik di hadapan Tuhan dengan manusia dan menimbulkan amarah di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam bacaan ini dikatakan bagaimana Tuhan sungguh mengasihi manusia dan bagaimana Tuhan menginginkan manusia memanggilnya sebagai Bapa. Hal ini dikehendakinya kepada setiap umatnya, terutama kepada umat Israel dalam bacaan ini, ayat 19 bacaan ini. Tetapi ternyata umat Tuhan justru menunjukkan sikap ketidaksetiaan kepada Tuhan. Dalam bacaan ini di ayat 20 digambarkan bahwa seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, maka demikianlah terhadap aku, umat Israel, dan karena itu umat pun ada di dalam kesengsaraan atas sikap yang melupakan Tuhan, atas sikap yang tidak setia kepada Tuhan. Ayat 21 bacaan ini mengatakan bahwa tangis umat Tuhan memohon-mohon atas penderitaan yang dialami akibat dari kesesatan, akibat dari memilih jalan yang tidak benar, akibat dari melupakan Tuhan. Dan namun oleh karena kasih Tuhan, Tuhan memanggil kembali umatnya. Di ayat 22 dikatakan, "Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu." Tetapi di dalam kesadaran itu jugalah umat Tuhan pun mengakui bahwa betapa mereka membutuhkan Tuhan dan mereka kembali kepada Tuhan. Ayat 22 bagian B, "Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami." Bukankah hal ini juga yang menjadi pengakuan di ayat 25 oleh umat Tuhan bahwa mereka memiliki perasaan malu, mereka memiliki perasaan berdosa di hadapan Tuhan, mereka memiliki perasaan bahwa mereka telah menyia-nyiakan suara Allah, menyia-nyiakan kesetiaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesadaran diri sangat penting dimiliki oleh setiap umat Tuhan, karena kesadaran diri mengantar kita untuk memahami siapa kita di hadapan Tuhan, bagaimana kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Setiap orang berpotensi untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan, tetapi setiap orang hendaknya kembali menyadari dan menyesali setiap perbuatan yang dilakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bangsa Israel dalam bacaan ini memberikan contoh kepada kita bahwa dalam dosa yang mereka lakukan, yang tidak setia kepada Tuhan, melupakan Tuhan, melakukan kesesatan, melakukan perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan, yakni ketidaksetiaan, tetapi mereka kembali kemudian menyadari bahwa hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Kalimat yang mengatakan, "Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami," di ayat 22b, menandakan bahwa pengakuan umat di hadapan Tuhan tentang siapa Tuhan Allah yang menyertai mereka, yang mengasihi mereka, sangat penting mereka miliki. Bukankah ini juga menjadi contoh bagi kita untuk memiliki perasaan seperti ini, bahwa betapa kita membutuhkan Tuhan, betapa kita harus kembali kepada Tuhan, menjadi umat yang setia, menjadi umat yang memahami bahwa
Tuhan begitu mengasihi, Tuhan begitu mencintai, dan Tuhan begitu merindukan anak-anaknya kembali kepada jalan yang benar. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika saat ini kita sedang melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, berkanjang di dalam dosa, sulit untuk disadarkan dari dosa yang kita lakukan, mari pada saat ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita mencontohi umat Tuhan, umat Israel dalam bacaan ini, bahwa mereka merasa malu. Mereka merasa bahwa mereka telah berdosa di hadapan Tuhan, dan mereka tidak mendengarkan Tuhan. Tuhan datang melalui setiap hambanya yang mengajari kita. Tuhan datang kepada setiap orang yang telah menegur kita. Mari umat Tuhan, dengarkanlah setiap ajaran itu. Mari umat Tuhan, dengarkanlah setiap teguran-teguran tersebut untuk kita kembali kepada Tuhan. Supaya tangisan umat Tuhan di ayat 21 untuk memohon kepada Tuhan karena melupakan Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Niscaya bahwa penderitaan akan terjadi dalam hidup kita jika kita jauh dari Tuhan dan tidak mendengarkannya. Karena itu milikilah kesadaran diri sepenuhnya dalam kehidupan kita untuk tahu benar bahwa kita adalah anak Tuhan, kita adalah milik Tuhan yang harus hidup di hadapan Tuhan, kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan Tuhan, dan kembali kepada pelukan Tuhan. Hari ini Tuhan menantikan kita, Tuhan menginginkan kita kembali kepadanya. Karena itu mari dalam kesadaran diri, kita kembali kepada jalan yang benar, menuju apa yang Tuhan kenan. Milikilah kesadaran diri dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kasih-Mu tak terselami dalam hidup kami, Tuhan. Karena kasih-Mu lah kami dimampukan untuk datang kepadamu, untuk memperoleh keselamatan daripada-Mu. Firman-Mu menyadarkan kami untuk senantiasa kembali kepada Tuhan, untuk senantiasa mengakui bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, dan firman-Mu mengajari kami untuk memiliki perasaan malu ketika kami melakukan dosa di hadapan-Mu, dan firman-Mu mengajari kami untuk setia kepada-Mu. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan firman-Mu ini. Ya Tuhan, kami berserah hanya kepada-Mu, kami membawa umat-Mu yang mendengarkan siaran pagi atau renungan pagi dari Bukit Sion Makale pada saat ini. Tuhan menyertai mereka, menguatkan mereka, menyembuhkan mereka ketika mereka sakit, menghiburkan mereka ketika mereka berduka, dan membalut luka mereka ketika mereka terluka, menyegarkan mereka ketika mereka merasa lelah. Ya Tuhan, hanya kepadamu lah kami berserah, membawa seluruh kehidupan kami. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, ajari kami untuk hidup setia kepadamu. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah pemerintah kami. Kiranya di dalam pimpinan-Mu, kami pun dipimpin oleh pemerintah kami dalam kedamaian, dalam sukacita, karena Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon pengasihan-Mu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara, tetaplah berserah kepada Tuhan, hiduplah di jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan.